Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, khusus para jamaah pengajian rutinan malam Jumat lagi. Mari kita bersama-sama membaca hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan walaupun kajian sederhana satu hadis saja, mudah-mudahan ini mendapatkan senyum bahagia dari bibir suci Rasulullah SAW. Dan Fatihah berikutnya kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, termasuk muassis Nahdlatul Ulama, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Jombang, Kemuireng. Wa faradallahu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir kita hadiahkan kepada almarhum bapak ibu kita, nenek kita yang saat ini sudah melihat cucu-cucunya, anak-anaknya kita berkumpul dalam majlis bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah di dunia sana mereka itu tersenyum bahagia karena kita duduk di sini, kirim Fatihah, kirim pahala Al-Quran, tahlil, berselawat dan kajian sabda Rasulullah SAW. Wa faradallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini saya ingin membaca dua hadis saja, tidak terlalu banyak. Yang penting sedikit tetapi mendapatkan kebahagiaan dari Rasulullah SAW. An Abi Hamzah, hadis ini datangnya dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho, khadim Rasulullah SAW, yang jadi pembantu Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ajabu la yu'minu, tak bekal yang ke orang beriman, ahadukum posira salah satu panjenengan kapi, hatta sa'i kayuhidu seneng posera ahad li ahihi maring tretan ahad, ma akad dia beren yuhibbu si seneng si cinta posera ahad li nafsihi maring abad tibin ahad. Artinya tidak dianggap beriman salah satu di antara kita, orang Islam yang lain, sehingga dia itu mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya, mayuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Rawahu ajretahu deka hadis Al-Bukhari, posera Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim. Nah, hadis ini marji'ul referensi hadisnya ada di kitab Bukhari Muslim, ada di Sahih Muslim, ada di Sunan An-Nasa'i, ada di At-Tirmidzi, ada di Ibnu Majah. Jadi hadis saya baca sama kita itu beda lima kitab redaksi nama ada.
Nah, napa manfaat kata itu? Manfaatnya hadis kata itu Imam Nawawi menyebutkan bahwa Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid, seorang ulama besar mazhab Maliki di Maroko, berkata siklus kebaikan terletak pada 4 hadis itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini terdapat di 4 hadis ini. Apa hadisnya? Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kebaikan atau diam. Jadi kebaikan yang baik itu kalau tidak baik sebaiknya diam. Artinya ketika kita tidak mampu memberikan nasihat yang baik, itu seharusnya kata Rasulullah itu tidak memberikan pendapat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang nomor 2, di antara tanda-tanda sempurnanya iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Da'ma yuribu ila ma la yuribu. Jadi mau tak pati begitu manfaat, hindari. Jadi pong lakon napa boleh boleh berapa enggak dito lakon bakon oleh bakon. Jadi kegiatan-kegiatan setak pati manfaatnya setak bisa berapa ke surga, seharusnya kita tinggalkan. Kak itu disebut mesti kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus napanya mana? Napa kandungan hadis saya baca kipuru Kak Dito? Pertama Kak Dito menunjukkan persatuan dan kasih sayang. Artinya ketika ada saudara kita membutuhkan uluran tangan kita itu mencandeng maturan jek mergemang. Artinya kita itu harus ringan tangan. Ya tergantung kemampuan kita. Kalau misalkan saudara kita sakit, seharusnya kalau kita tidak mampu memberikan biaya untuk rumah sakit, doakan dia. Jangan nakut-nakuti, kadang-kadang enggak bodoh teretan sesake, entar mungang umporan kengko na apa itu. Ajian yang ibu batang tereta tapi ngaji ya, laku mati kan janjian. Tapi penikmat mangga tuan rumah kemudian membeli. Jadi didoakan syafaat Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi membesuk yang sakit cukup atua sawas. Ketika akhirnya tadi macam pun rumah belis kan rumah. Nah kak itu kandungan hadis yang pertama. Sekapeng 2 itu menunjukkan keimanan. Napa iman kak itu parcaja semua saja yang ada di dunia kak itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa seneng kak itu sesuai kalaupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa termasuk miskin tadi napa kak itu minakaseton takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba panjana pangeran tu pangeran ajunan macet teker pangeran anak lale pangeran. Laku sohong pangeran apa sih ketinggalan cerah pangeran macet teker pangeran kocak semua. Bisa jadi abe hari kondisi menarakan itu minakaseton abe menabi kaya oleh Allah abe sembuh. Tapi siapa bater watil kal ayam nudawiha. Kesuksesan kalian itu dipergilir. Jadi menabi abe kalian itu sukses semakin cepat magawan. Laku meicong letak kita pangeran. Menabi abe terpuruk semakin berebut. Jangan terlalu putus asa. Besok barangkali Allah itu akan mengangkat kita. Matadri maza taksibu. Kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, kita tidak tahu. Bahkan matadri bi ai abin tamut, dan kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Apakah di Perajikan, Benda Besar, Jogja, Jakarta, tidak tahu. Tidak ada tahu. Dan gula sekut bertamu kak itu ki puru napanya mana mematul ke gula apesa begini nah. Jadi tak kenda abini boleh. Untung gula pesos abini boleh. Miserka anak gula tako tak pada. Nah, kamu itu jangan menjadi Tuhan kecil. Apa yang akan kamu kerjakan besok itu kamu tidak tahu. Artinya jangan menjadi Tuhan kecil. Kadang lebihan pengpangeran dengan depek dapat saya belum iyalah.
Nah, cukup pula sudah, cari saja. Cari saja, dan setelah kamu dapatkan ibu baru, istri baru, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu minakaseto kandungan hadis dari dahulu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu posre Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mana kasot tak bekal koran sodakatun ponapa asadekah mimalin dari harta wama bentak bekal akan bezada akan Allah posera Allah abdan deka kabulah biafin kalaben pangaporan illa izzan manabi kangkui pangkat siluhur wama tawadhu'a bentak bekal ambruk ansor ahadun posera salah satu orang dari maring Allah illa rafa'ahu angin angangkat posera Allah budak ahad rawahu ajratahu budak hadis muslimun posir muslim. Artinya walaupun kita itu sering bersedekah tidak akan mendatangkan kemiskinan. Jadi taduk ceritana orang ahli sedekah ini kapan grup betul pemir ngomongin aku sebut sedekah makin miskin berbeda sopo mana kosot sodakatun minaman. Harta yang kita sedekahkan itu tidak akan mendapatkan kemiskinan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tambah bencur. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Orang semaka mun orang jadi berlagi. Di sini Allah itu ketika ada hambanya berdeka bulan nyapura katraitan si masalah kapekira illa izan tak bekal enak bahkan derajat kadang bekal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta sepora pun abri sepora nika beraan ka matureke. Minta sepora napa beri sepora? Kamu berdoa. Pas napa boleh pas minta sepora ke salah masalah bisa ya kayaknya ke budak kamu. Minta maaf napa paring sepora kayaknya. Nah, kali terhadap Allah itu sangat senang sekali manakala melihat hambanya itu memberikan maaf terhadap saudaranya yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Mohon nih ke, napa pergi? Kempang ya cepat kayak berulang aku nanti. Nah boleh pas masuk lah. Pas saya beri maaf, saya dulu terlasan nyaman, cukup pasalaman. Dalam sekalian. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Artinya ketika kita merendah hati bukan merendah diri. Kita rendah diri dengan rendah hati ini kita pada rendah diri ini kan main abon. Tuh menekocet lantaran ciptaan. Nah, kadito namanya rendah diri. Jadi main abon di depan orang lain. Tahu lah kenika. Jadi yang kalau di depan siapapun saja, termasuk di depan orang yang kaya sekalipun, cek main abon. Ini kata kemi. Yang diperkenankan itu rendah hati. Jadi hatinya rendah. Jadi tak main abon. Allahu adril kabudak hadis muslimun muslim. Ampun. Sakat itu napanya apa mausan debu-debu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah matur bersama ajunan kali itu kalaben barukan hadis kali itu yang kepada umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kumpul bagi kalaben kendaraan golongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin dari lisannya Saiful, tetapi kalau ada hal-hal kebaikan yang keluar dari mulut saya itu semata-mata adalah anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.